lumayan sih sekitar 15 menitan. Maaf ya, tadi itu aku ini ke itu dulu. Kemana? Macet tadi. Oh iya nggak apa-apa. Wajar. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah sih baik. Tadi habis dari mana? Tadi tuh aku habis ke ini apa ke kosan kan. Terus kamu kan tadi WA aku, kata kamu udah ketemuan di mana nih? Di taman ITERA gitu. Di ITERA gitu. Kamu sama siapa kesini? Biasa Gojek tadi. Soalnya di sini tuh lebih enak gitu buat ngobrol. Tadi kamu ngechat kan ngobrolnya hal yang serius. Di sini menurut aku kayaknya cocok banget, apalagi lumayan nggak terlalu banyak pengunjung dan luas juga. Apalagi kalau misalnya ada pengunjung kayak sebelah sana gitu. Jadi kalau ngomong lebih ke privat bisa. Oh, Kamu tadi mau cerita apa? ini loh apa sih, aku tuh kayak punya masalah gitu loh, cuma aku ragu gitu nyeritain ke orang gitu, cuma aku masih mikir loh. Akhirnya aku nggak matiin dia aja ya, ketemu pas banget kan kamu nggak sibuk kata kamu kan Enggak tadi. sih, nggak sibuk, makanya luangin waktu banget. Ini loh, aku tuh kadang kayak punya masalah gitu loh Cin, kayak di rumah itu ya, bukan di rumah di kosan gitu, kayak insecure gitu loh Cin, kayak overthinking, malam-malam itu overthinking, terus insecure kayak ngebandingin diri sama orang lain. Aku tahu sih aku nggak boleh kan kayak gitu, cuma kayak aku tuh kayak kenapa ya aku nggak bisa kayak dia, kenapa ya aku nggak bisa kayak dia, gitu loh. Intinya tuh kayak insecure gitu loh Cin. Iya benar sih, karena emang pasti setiap orang ada titik insecure masing-masing. Cuman kan kita harus lebih bersyukur lagi ya, apa yang udah kita punya, apa yang udah kita miliki di diri kita sendiri sama di orang lain tuh nggak boleh banget sih emang dibandingin, nggak boleh. Cuman aku nggak nyalain kamu buat ngerasa insecure gimana, cuman pasti kita di titik pribadi ada loh permasalahan masing-masing itu. Kamu nggak lebih percaya diri, kenapa sih suka Iya, banding-bandingin? kayak nggak percaya diri aja misalnya. Terus aku tuh orangnya kayak tipe yang introvert gitu loh, kayak nggak bisa terbuka sama orang. Terus kayak kalau baru kenal itu aku nggak bisa kayak langsung udah akrab gitu, kayak udah sih gitu diem gitu loh orangnya tuh, nggak mau nyeritain masalah ke ini. Aku tuh kalau cerita itu kayak ke orang tertentu aja, kayak misal sama orang tua aku, sama ibu aku sih terutama. Terus aku juga kayak ini kayaknya butuh teman curhat gitu, jadi makanya aku Apalagi merantau ya, kalau misalnya sama ibu kan paling via phone doang ya, lewat telepon itu juga pasti kayak kurang lega banget di tamunya. Berarti kamu nih insecure-nya cuman kayak ya semuanya gitu loh. Aku tuh kayak dari kayak segi ini, kenapa sih aku nggak bisa kayak gitu mikir, terus tuh kepikiran kayak malam-malam tuh overthinking, mikirin yang nggak harusnya aku pikirin gitu. padahal itu kayak bahkan bisa ganggu apa namanya mood kamu nggak sih kayak gitu? Iya, kadang aku tuh kayak nggak mood gitu loh, jadi ya naik turun. Kalau sama aku sih kamu ya pribadi lebih kayak suka banget bandingin diri kamu dengan orang lain, karena kamu tuh pasti punya kelebihan, kamu tuh cantik loh. Jadi ya aku bilang kamu tuh cantik, abis itu kamu tuh kayak punya bakat kan. Aku ingat Ya, banget kamu dulu apalagi sekolah pas pernah cerita di bakat itu aku tuh kayak istilahnya nggak punya loh Cin, nggak punya bakat gitu. apa sih, ada bakat kamu tuh ada banget. Aku ingat kamu tuh kayak bener-bener orangnya tuh yang rapi, terus kamu tuh suka banget gambar-gambar tuh, itu tuh bakat tuh termasuk. Kalau misalnya kamu tekunin gambar, editing foto kamu yang hasil kamu foto-foto yang bagus-bagus tuh bisa loh kalau ditekunin. Iya sih, cuma ya aku kadang nggak tahu loh kenapa kayak pikirannya tuh nggak bisa hilang, selalu overthinking, insecure gitu. Misal tuh lihat orang yang kenapa ya kok dia tuh cantik, terus dia tuh bisa ini bisa itu, jadi aku kayak gimana gitu. Wah, kalau misalnya di taman banyak banget suara-suara, tapi kamu tuh udah cantik menurut aku. Ya cantik itu nggak, semua itu nggak mandang fisik sih. Betul, kamu juga pasti kan apa namanya, lihat ya kamu cantik banget, pasti ada yang insecure juga kan sama diri kamu sendiri. Ya menurut aku kamu tuh kayak bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan yang lebih positif, yang bisa ngurangin rasa apa ya, insecure kamu gitu. Kayak misalnya kamu melakukan kegiatan apa, kan kamu introvert, kayak coba deh sekali-kali lawan rasa ketakutan kamu untuk berkenalan sama orang lain. Kayak kamu anggap aja dia tuh udah kenal apa ya, walaupun kamu kenal tapi kamu anggap aja kayak udah kenal, jadi kayak jiwa kamu tuh gak terlalu ketakutan gitu. Kamu bisa pasti merubah tuh bakat kamu tuh, itu bisa loh jadiin bakat kamu. Bisa deh kalau misalnya kamu tekunin lagi, pasti bisa bikin kamu lebih percaya diri lagi. Terus intinya aku tuh kayak pengen percaya diri aja loh, kayak nggak mikirin orang lain, kayak Nggak usah, makanya kayak suka banding-bandingin diri lah.
lebih bersyukur. Oh iya, bentar, aku kayak tadi kan kebetulan aku balikin buku. Wah, apa tuh? Buku apa? Buku nih, buku strategi dan intervensi konseling dari Dokter Muhammad Nurfal. Aku isinya apa? Isinya kayak tentang strategi penyelesaian masalah gitu. Nah kan udah sering sih kalau misalnya di kampus aku tuh nemuin banget masalah insecure itu udah sering banget kok. Kalau masalah kamu tuh dia tuh lebih ke penyelesaiannya Ya, kayak semua orang tuh punya gitu kan. pasti punya si insecure, makanya bahas titik tiap orang tuh punya insecure masing-masing, tapi itu dari gimana diri kita sendiri sih bisa melawan itu, bisa untuk lebih pede lagi gitu kan. Kalau kamu tuh benar-benar masalahnya di Apalagi kayak di orang rame gitu loh, Cira, aku itu kayak itu nggak pede gitu. kayak di keramaian gitu ya, Iya. kayak kamu mikirnya ih pada fokus ke aku gitu kan, padahal belum tentu orang-orang fokus Iya, ke kita benar. kan, bener. Makanya itu sering terjadi kan, terus akhirnya overthinking lah gitu. Itu kalau aku, saran aku sih, aku juga dulu kayak gitu sempat ngalamin. Kalau misalnya nih presentasi di kelas tuh kayak kagok Aku gitu ya, juga susah kadang kayak buat ngomong ini gimana ya, kayak deg-degan duluan gitu. Tapi aku sering gitu kayak ngelakuin latihan depan kaca gitu atau di kamar mandi, kayak misalnya besok presentasi aku ngapalin materi gitu kan, besok itu bener-bener udah apa ya, kayak udah siap mental gitu buat besok, udah nggak bakal malu-malu lagi. Lama-kelamaan bisa kok ngerubah yang tadinya kita takut jadi nggak takut, yang tadinya kayak kita oh nggak deh, nggak mau presentasi deh, takutnya ada salah ngomong nanti, orangnya ngomongnya ini apa Iya, aku ini, juga padahal kayak nggak sama sekali, padahal orang nggak bakal mikir gitu. Jadi makanya tuh sebelum kita presentasi, sebelum kita ngelakuin apa, kita latihan dulu kayak buat merubah kita sih, apa ya, merubah perilaku kita lah jadi lebih baik gitu. Aku dulu kayak gitu presentasi kayak kagok gitu, latihan malahan semakin kesini pengen kayak ngomong terus gitu, kayak kalau presentasi Kalau terbiasa iya gitu harus ya? ngomong. Iya, kalau terbiasa tuh kayak enak banget nih. Aku ada nih di halaman bab 13 nih, ada strategi self management, ini kayak sesuai Apa itu? kamu tempat ya 149. Jadi strategi self management itu dia tuh suatu proses di mana konselor itu mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi. Nah, konselor itu juga harus aktif menggerakkan variabel internal eksternal untuk melakukan perubahan diinginkan. Ya itu kayak aku yang contohnya tadi, misalkan presentasi kamu latihan dulu gitu kayak depan kaca, ngapalin materi biar kamu nggak kagok untuk kedepannya. Kayak apa ya, juga kalau misalnya kamu introvert gitu kan, kayak di keramaian itu kamu merasa kayak cemas, anggap aja di keramaian tuh kayak nggak ada apa ya, kayak aku udah kenalin sama semua orang. Berarti strategi ini cocok buat aku gitu. Cocok banget buat kamu. Kayak mengubah perilaku aku gitu ya. Iya, bisa merubah perilaku Ya, banget. nanti aku sambil baca-baca deh, apa boleh aku pinjam buku kamu? Boleh dong, kamu bisa baca-baca itu, dan itu bukan cuma satu doang strategi. Kamu Oh, bisa di sini banyak cari ya? banyak banget strategi. Jadi aku pinjam dulu ya. Nanti Iya. aku ini kasih kamu gitu. Kalau udah bisa baca-baca. Ya itu sih saran aku tadi, kamu kayak harus lebih semangat lagi buat apa ya, lebih pede lagi. Kamu tuh cantik tahu, kamu tuh punya bakat. Jadi kalian muat kayak struggle banget harus membandingin diri kamu sama orang lain, karena kamu tuh pasti punya bakat yang orang lain nggak punya. Betul, tentu juga pasti orang lain ngeliat kamu juga insecure. Makanya aku tadi pas kamu hubungin, duh ini anak kenapa ya, ada masalah apa ya, ternyata insecure. Ya aku sih dah kok ngerasain kayak kamu di titik insecure sendiri, tapi aku Yang benar-benar bisa, berat gitu. Makanya aku pengen cerita ke kamu biar lega gitu loh. makasih ya udah bagi cerita ke Makasih aku. juga udah mau dengerin. Tahu nggak sih kayak gini tuh berasa di materi aku tuh ada namanya tuh konseling individual teman sebaya. Itu apa Ada itu? konseling kelompok, konseling individual. Nah, konseling individual tuh kayak proses kita gini ngobrol berdua gitu ya? Itu ada kayak penyelesaian strategi. Tadi aku bilang tadi itu. Ya nanti aku Ada. baca ya. Gitu. Kamu langsung mau gimana? Iya. Mending cabut yuk, kayak pindah tempat gitu ya, kemana kayak? Sambil jalan ya, aku juga motornya tadi di situ. Itu aku taruhnya di parkir depan. Next nanti kalau misalnya kita ketemu lagi, aku pengen ngajak kamu kayak nyobain skincare gitu deh, biar buat kayak merawat Iya. gitu. Tuh kita nanti bakal latihan sekali apa ya, sekalian kayak keramaian, belajar make up gitu belajar kan. make up, terus kayak kita harus tepat keramaian deh biar kamu ngelatih, biar kamu lebih pede lagi. Ya banget ya ketemu sama kamu. Aku juga loh seneng. udah cerita-cerita. Makasih juga. Aku balik ya, Cin. Iya, dadah. Bye. Bye.